alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Agung Awal Fathul Mubin Bapak Rustam, Bapak Imam Bashir, dan segenap keimaman pegawai syari, dan juga Ketua Badan Ta'mir Masjid Agung Awal Fathul Mubin Bapak Haji Abdullah, serta segenap pengurus BTM, dan juga hadir bersama kita Ketua Umum Persaudaraan Imam Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Bapak Dr. Haji Abdul Rashid Gandon, dan juga Ustaz Munawir, Bapak Aruji Rajab, para tokoh, para orang tua, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini malam yang ke-27 dari bulan Rajab 1445 Hijriah, kita bisa sama-sama hadir di masjid yang barokah ini dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, dan juga dalam rangka kita memperingati peristiwa sejarah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kehadiran kita menyebabkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan turunnya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah insyaallah nanti kita pulang melainkan kita semua sudah mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita memperingati Isra Mi'raj itu bukan baru kali ini saja, tapi di waktu-waktu yang lalu tentunya kita sudah pernah memperingati daripada peristiwa sejarah Isra dan Mi'raj. Yang perlu menjadi pertanyaan adalah kenapa kok kita berulang-ulang tahun lalu, tahun sebelumnya, terus kita ulang-ulang, kita sering menyelenggarakan peringatan Isra dan Mi'raj, bahkan memperingati hari-hari dan waktu-waktu yang bersejarah daripada perjalanan sejarah junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ketahuilah bahwasanya kita sangat butuh untuk diingatkan. Kita ini sangat butuh untuk selalu diucapkan, disebut-sebut. Kalau kita tidak diingatkan dan tidak diulang penyebutan di hadapan kita, bisa-bisa kita lupa, kita lalai, kita tidak tahu. Coba Bapak Ibu berdiri di pinggir jalan, tanya orang, Bapak agamanya apa? Jawabnya dia Islam. Ini bulan apa Pak Hijriah? Dari sekian orang yang ditanya, pasti mereka lebih banyak tidak tahu daripada mereka yang tahu. Ini kenyataan. Makanya perlu kita adakan peringatan. Itu baru bulan saja. Apalagi kalau yang berkaitan dengan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Isra dan Mi'raj ini, yang mana disebutkan tidaklah kita merenungi, memikirkan, menghayati daripada peristiwa mukjizat Nabi kita Muhammad, yaitu Isra Mi'raj, melainkan iman, keyakinan kita kepada Allah akan semakin bertambah kuat, bertambah mantap, bertambah kokoh. Kenapa demikian? Iya,
Karena peristiwa Isra Mi'raj, atau jangankan Isra Mi'raj, Isra saja ini hanya bisa diterima dengan keyakinan. Ini hanya bisa diterima dengan iman kita kepada Allah. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak yakin, tidak iman, susah menerima peristiwa Isra Mi'raj. Nabi kita Muhammad SAW disebutkan ketika beliau kembali pulang selesai daripada perjalanan Isra Mi'raj, pagi harinya beliau mengumpulkan orang-orang Mekah yang pada saat itu tentunya macam-macam. Ada di antara mereka yang sudah beriman dengan sungguh-sungguh, ada di antara mereka sudah beriman tapi imannya masih belum kuat, bahkan ada di antara mereka yang munafik dan tidak beriman sama sekali. Macam-macam dikumpulkan sama Nabi. Begitu sudah dikumpulkan, Nabi tanya, orang Mekah, kalian percaya enggak sama saya? Mereka semua menjawab, percaya. Kamu Muhammad orang yang tidak pernah bohong. Percaya. Baik, saya mau cerita, mau sampaikan kabar. Silahkan. Apa itu? Tadi malam saya pergi ke Masjidil Aqsa. Begitu Nabi Muhammad menyampaikan seperti itu, reaksi beragam. Tadi malam pergi ke Masjidil Aqsa? Iya, kata Nabi. Terus kapan pulangnya? Tadi malam juga. Ini kan yang mendengar tadi kan dibilang ada orang imannya sudah kuat, sungguh-sungguh, ada yang masih lemah, ada yang munafik, ada yang tidak beriman. Beragam mereka punya respon. Yang imannya kuat semakin mantap, yang imannya lemah bubar imannya. Aduh, ini kok Muhammad bilang pergi ke Masjidil Aqsa, tadi malam pergi, tadi malam pulang. Nggak jadi saya beriman, nggak jadi saya ikut Muhammad, nggak jadi. Yang mereka tidak beriman, mereka semakin punya alasan, punya dasar, punya cerita untuk mendustakan Nabi kita Muhammad SAW. Jelas ya? Beragam. Ini menunjukkan bahwasanya peristiwa ini adalah peristiwa mukjizat yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Zaman itu pulang 1 bulan, pulang pergi butuh waktu 2 bulan. Ini Nabi Muhammad pergi malam, pulang malam juga. Kalau iman yang bukan iman yang bicara, gak bisa terima. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya, Abu Bakar, Abu Quhafah, bagaimana pendapatmu yang disampaikan oleh Muhammad? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad yang bilang, jangankan beliau bilang ke Masjidil Aqsa, beliau cerita pergi ke tempat yang lebih jauh dari itu, saya percaya. Kok bisa? Iman. Kok bisa? Yakin kepada Allah Subhanahu. Karena Allah Ta'ala itu kalau sudah berkehendak, pasti yang dikehendaki oleh Allah itu terjadi. Kita berusaha begini, tapi Allah Ta'ala nggak kehendaki, nggak jadi. Ada orang yang nggak usaha, tahu-tahu jadi. Allah Ta'ala kehendaki. Akal pikiran manusia tidak bisa menjangkau iradah, kehendak daripada yang maha berkehendak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, hadirin.
Ini loh iman, ini loh keyakinan, perlu kita koreksi. Sebab kalau orang imannya kuat, imannya mantap, jangankan menghadapi perintah yang wajib, perintah yang sunnah, Pak, semangat, giat, rajin, tekun. Kenapa? Imannya kuat, imannya bagus. Tapi kalau iman lemah, jangankan perintah yang sunnah, yang wajib pun bisa-bisa diremehkan dan digampangkan untuk ditinggalkan. Na'udzubillah min. Begitu juga kalau imannya orang kuat, larangan-larangan Allah, jangankan yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Makruh ditinggalkan, apalagi yang haram. Kok bisa? Iman. Kalau imannya orang lemah, jangankan yang makruh, yang haram pun dia bagi. Na'udzubillah min. Sehingga peringatan Isra Mi'raj itu penting. Sayyidina Abu Bakar percaya iman, karena yakin dan percaya kepada yang maha berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah ta'ala menghendaki sesuatu, kun fayakun, jadi. Kalau mau cerita, dalam Al-Quran begitu banyak kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah yang akal manusia nggak menjangkau. Luar biasa. Orang yang tidak beriman, Abu Jahal pada saat itu dan yang lainnya, mereka memiliki bahan untuk mengolok-olok Nabi. Orang Mekah, kalian sudah dengar yang dikatakan Muhammad? Tadi malam dia pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Syam. Tadi malam juga dia pulang. Sudah dengar? Mana mungkin, mana bisa. Kenapa? Tidak beriman, tidak kenal, tidak yakin kepada yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai-sampai menguji Nabi Muhammad, kalau memang benar tadi malam engkau pergi ke Masjidil Aqsa, coba ceritakan dan sebutkan kepada kami bagaimana sifat bangunan Masjidil Aqsa, seperti apa bangunannya. Ini ada orang yang pernah ke sana, coba ceritakan, buktikan bagaimana mihrabnya, bagaimana pintunya, sebutkan. Kalau kamu bisa jawab, kami percaya. Ini baru Isra loh, baru perjalanan di muka bumi, belum Mi'raj, baru Isra. Sudah baku ambil seperti itu. Nabi Muhammad ketika beliau ke Masjidil Aqsa juga tujuannya bukan mau melihat dan memperhatikan bangunan masjid. Betul tidak? Seandainya ada orang lewat di kampung sini, masuk waktu sholat dia singgah, dia sholat. Tujuannya dia sholat, belum tentu dia perhatikan ini bangunan masjid. Oh, tiangnya ada sekian. Malah boleh jadi kalau ditanya imam yang sehari-hari, jamaah yang sehari-hari sholat di sini, ditanya jumlah tiang di masjid awal Fathul Mubin ada berapa, lampunya ada berapa, pintunya ada berapa, belum tentu bisa jawab. Kenapa? Karena tujuannya ke masjid bukan memperhatikan bangunan, menghitung tiang.
Sengaja ditanya seperti itu supaya Nabi nggak bisa jawab dan mereka akan katakan Muhammad bohong. Tapi Allah Ta'ala kan kuasa. Malaikat Jibril datang, diperintah sama Allah Ta'ala untuk menayangkan, menampilkan bangunan Masjidil Aqsa, sehingga Nabi lihat persis di hadapan beliau gambaran Masjidil Aqsa. Tidaklah mereka tanya, dijawab sama Nabi, dijawab sama Nabi, dijawab sama Nabi. Orang yang pernah ke sana mengatakan, iya benar, benar, benar yang dikatakan Muhammad, benar. Abu Jahal kehilangan alasan. Muhammad begini, kalau kamu punya satu lagi bukti, kami terima. Keras ya, susah mau terima, susah mau percaya. Kata Nabi Muhammad begini, ketika tadi malam saya perjalanan, saya sempat bertemu, melihat rombongan kafilah pedagang orang-orang Mekah pulang dari Syam menuju Mekah ini. Jumlah mereka sekian orang. Saya sempat menegur, menyapa mereka, memberi salam kepada mereka. Kalau kalian ingin bukti, tunggu mereka pulang beberapa hari lagi. Tanya, apakah benar yang saya ceritakan? Baik, kalau gitu kita tunggu. Berapa hari lagi datang. Dilihat jumlah rombongannya persis sama dengan jumlah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, sekian orang, sama. Dilihat orang-orang Mekah, ditanya, dari mana kalian? Dari Syam. Sudah betul. Apa? Dagang. Betul. Ditanya lagi, apakah ketika dalam perjalanan kalian menjumpai kejadian yang aneh yang sekiranya belum pernah terjadi? Mereka menjawab, iya ada. Ceritakan kepada kami, apa itu? Mereka menjawab, beberapa malam kemarin ketika kami jalan di padang pasir, gak kuat jalan siang, panas, jalan malam. Sementara kami perjalanan, kami mendengar orang menyapa kami, memberi salam kepada kami, dan suaranya sama persis dengan suara Muhammad yang orang tinggal di Mekah ini. Geleng kepala Abu Jahal. Waduh, sudah nggak ada alasan lagi ini. Tapi karena sudah nggak punya alasan, biasa bikin fitnah. Dia bilang, oh Muhammad ini ilmu sihirnya sudah hebat. Dikatakan sihir, padahal bukan sihir, itu adalah mukjizat, bukan sihir, mukjizat. Dan Nabi Muhammad SAW bukan beliau yang berjalan, tapi beliau diperjalankan. Makanya iman. Bagaimana kalau sampai iman kita lemah, cepat-cepat kita renungi daripada kejadian-kejadian ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak peristiwa ini, ya Allah, luar biasa. Yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Yang Allah Ta'ala tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Pasti tidak akan terjadi. Sudah, singkat cerita, Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan ketika
Isra dan Mi'raj, jarak yang ditempuh begitu jauh, tapi waktu yang beliau lalui begitu singkat. Singkat. Kenapa? Kehendak Allah, dan Allah mempersiapkan kendaraan yang namanya Burak. Sebagian ulama mengatakan, kenapa disebut Burak? Iya, karena Burak memiliki kecepatan lebih cepat daripada kecepatan cahaya kilat. Itu kecepatan cahaya kan luar biasa. Burak lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Bisa dibayangkan seperti apa itu? Itu Nabi Muhammad diberikan kendaraan seperti itu, sehingga jarak tempuh begitu jauh, tapi waktu yang digunakan dilalui begitu singkat dan pendek. Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyebutkan, ketika aku sampai di Masjidil Aqsa, ternyata di dalam masjid sudah penuh orang. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril yang diperintah sama Allah untuk mendampingi Nabi. Wahai Jibril, ini masjid kok banyak orang, siapa mereka? Man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, mereka itu adalah para rasul yang pernah diutus oleh Allah, dikumpulkan malam ini di sini. Luar biasa sekali. Ini sekaligus menunjukkan tentang makom, kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung, begitu tinggi, melebihi daripada makom para nabi, para rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditanya siapa nabi yang paling mulia, tidak usah ragu mau jawab. Nabi dan rasul yang paling mulia tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita ditanya makhluk Allah yang paling istimewa, ciptaan Allah yang paling mulia, kita tidak usah bingung mau jawab. Jawabannya adalah ciptaan Allah yang paling mulia, paling istimewa, paling sempurna, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu ya, kalau orang tua punya anak-anak, punya keturunan yang soleh, solehah, senangnya orang tua seperti apa? Betul nggak Pak? Betul tidak Bu? Itu orang tua lelah mencari, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, hilang kelelahan. Kenapa? Anaknya anak yang soleh, soleha. Itu ibu ketika sakit melahirkan, lelah ketika mengurus itu anak, hilang semuanya. Kenapa? Senang melihat anaknya berhasil. Itu Nabi Adam senang luar biasa, disambut sama Nabi Adam. Naik lagi ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, naik lagi ketemu Nabi Yusuf, naik lagi ketemu Nabi Idris, naik lagi ketemu Nabi Harun, naik lagi ketemu Nabi Musa, naik lagi ketemu Nabi Ibrahim. Begitu lewat, diperintah sama Allah lanjut lagi, tapi malaikat Jibril pamit sama Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, perjalanan masih lanjut. Ya, siap. Tapi saya mohon izin sampai di sini saya tunggu. Engkau lanjut.
Kenapa Jibril? Dari tadi sama-sama. Sampai di sini engkau tidak mau lanjut. Bukan aku nggak mau, tapi aku tidak mampu. Malaikat Jibril itu paling mulia, paling agungnya malaikat. Paling besarnya malah malaikat Jibril. Disebutkan sayap sebelah malaikat Jibril dibentangkan, tertutup 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dari besarnya itu malaikat Jibril. Dari besarnya itu malaikat, dari luar biasanya itu malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril pamit, wahai Rasulullah, engkau lanjut, aku sampai sini. Kenapa? Aku nggak mampu. Engkau lanjut. Kalau aku paksa ikut, aku bakal terbakar, nggak mampu. Allahumma sholli ala Muhammad. Menjadi bukti dan dasar pula Nabi kita Muhammad lebih mulia, lebih agung daripada malaikat Jibril. Walaupun malaikat Jibril paling mulianya malaikat di bawah Nabi Muhammad. Makanya yakin dah Nabi Muhammad luar biasa. Sudah, singkat cerita, Nabi Muhammad lanjut di tempat yang ditentukan sama Allah. Tapi ini juga harus hati-hati. Bukan berarti Allah Ta'ala bertempat, bukan. Allah Ta'ala menentukan tempat untuk Nabi Muhammad bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti Allah Ta'ala itu bertempat. Allah Ta'ala tidak butuh tempat. Allah Ta'ala itu beda dengan makhluk. Kalau kita makhluk butuh tempat. Sekarang di sini, nanti di situ, nanti di sana, nanti di sana, butuh tempat. Kalau Allah Ta'ala tidak butuh tempat. Semua butuh kepada Allah, tapi Allah tidak butuh kepada siapapun. Subhanahu wa Ta'ala. Gak butuh tempat. Singkat cerita, Nabi kita Muhammad menerima perintah. Singkat saja, lo mau baca dan menyebutkan semua Isra Mi'raj, waktunya nggak cukup walaupun 1 jam. Kembali lagi sampai di langit yang ke-7, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak komen apa-apa. Lanjut lagi langit ke-6. Begitu sampai langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, komen, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, alangkah berseri-seri dan senangnya engkau. Bagaimana kabar? Bagaimana saya tidak senang? Saya habis bertemu Allah dan mendapatkan perintah. Perintah apa? Perintah sholat sehari semalam 50 waktu. Sehari semalam 50. Dapat perintah Pak, sehari semalam disuruh sholat 50 waktu. Senang. Karena memang hobi dan kesenangan Nabi itu sholat. Karena dengan sholat itu bermunajat kepada Allah. Karena dengan sholat itu kita menghambakan diri kepada Allah. Karena dengan sholat itu kita bisa merasakan kita sebagai hamba dan kita punya Allah yang kita sembah. Nabi Muhammad hobi sholat. Sholat. Bahkan bukan cuma wajib, yang sunnah pun sholat. Dapat perintah sehari semalam 50 waktu, senang.
Kata Nabi Musa, wahai Rasulullah, iya engkau senang, tapi bagaimana dengan umatmu? Bayangkan ya, ketika untuk diri beliau senang, tapi begitu diingatkan umatmu, kata Nabi Musa, aku khawatir umatmu nggak sanggup. Kita pengalaman menghadapi saya punya umat Bani Israel, pemelawan, susah diatur. Khawatir umatmu sama dengan umatku. Jadi bagaimana? Minta keringanan. Jangan sampai nanti diperintah 50 mereka nggak bikin. Dan kalau sampai mereka nggak bikin, akibatnya masuk surga atau neraka? Orang nggak sholat, surga atau neraka? Begitu diingatkan umat, Nabi Muhammad langsung berjuang untuk umatnya, memohon kepada Allah, ya Allah beri keringanan. Sampai berulang-ulang, dari 50 jadi 5 waktu. Nabi Muhammad memperjuangkan dari 50 waktu jadi 5 waktu. Itu pun Allah Subhanahu wa taala berjanji 5 waktu perintah, nilainya tetap gak berubah, nilainya tetap 50. Setiap 1 waktu sholat dikali 10, sehingga 5 waktu jadi 50. Itu pun Nabi Musa masih mengatakan, wahai Rasulullah Muhammad, coba minta keringanan lagi. Kata Nabi, sudah 5 waktu, dari 50 jadi 5 waktu itu juga khawatir umatmu nggak bisa bikin. Lu udah 5 waktu, diskon berapa itu Pak? 90% diskon. 5 waktu. Nah 5 waktu inilah yang sampai hari kiamat wajib untuk ditunaikan. Sampai hari kiamat tidak ada cerita nggak sholat. Selama dia mukallaf, selama dia suci dari haid nifas, wajib sholat. Sibuk tetap sholat, sakit tetap sholat, musafir tetap sholat. Tidak ada cerita kalau sempat sholat, kalau nggak sempat nggak sholat. Bapak sholat nggak? Ya sholat kalau sempat. Hah? Kalau nggak sempat ya nggak sholat. Kalau bapak sholat subuh nggak? Iya. Kalau nggak ketiduran, kalau ketiduran ya nggak sholat. Dosa Pak? Nggak dosa, tidur. Naudzubillah min. Ya kalau orang nggak sholat nggak dosa, ya enaklah mereka yang nggak sholat. Padahal walaupun ketiduran sekalipun, bangun tidur wajib untuk dia sholat yang tertinggal tadi. Itu pun tidak boleh jadi kebiasaan tiap hari. Gak pernah bangun subuh. Padahal kalau mau dibilang masjid-masjid di Manado ini, Masya Allah, bukan cuma dikumandangkan azan subuh, tapi setelah subuh juga dibacakan zikir. Betul begitu Pak Imam? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Diulang-ulang. Ketika azan Allahu Akbar belum bangun. Asyhadu an la ilaha illallah belum bangun. Hayya 'alas shalah belum juga bangun. Hayya 'alal falah juga belum bangun. As-salatu khairum minan naum, terbangun. Tapi setan bilang jangan percaya, bohong.
Dia bilang sholat lebih baik dari tidur. Yang betul, tidur lebih baik dari dia tindis lagi. Loh, ini Nabi yang bilang sholat lebih baik daripada tidur. Kok kenapa kita balik? Tidur lebih baik dari. Begitu selesai masih ada lagi zikir. Kalau nggak bangun juga, naudzubillah min. Makanya hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan sholat 5 waktu. Apalagi ini mau Ramadan, kalau bisa jangan cuma sekedar sholat wajib, tambah dengan sholat-sholat sunnah. Itu sholat itu yang pertama kali bakal ditanya, dihisab oleh Allah Ta'ala. Sholat, kamu sholat enggak? Enggak. Kalau sampai enggak sholat, urusan panjang. Tapi kalau dia sholat, diringankan semuanya sama Allah Ta'ala. Boleh jadi ada ini, boleh jadi ada ini, boleh diringankan semua. Makanya orang tua dulu itu setiap kali bertanya sama anaknya itu bukan makanan, bukan macam orang tua sekarang. Orang tua sekarang itu tanya sama anaknya makan, mau berangkat sekolah, nak sudah makan belum? Nanti pulang sekolah tanya lagi, sudah makan belum? Nanti sore bangun tidur, sudah makan belum? Nanti malam mau tidur tanya lagi, sudah makan belum? Yang ditanya makan terus. Sholat nggak ditanya. Kalau orang tua dulu yang ditanya selalu sholat. Kamu sudah sholat belum? Belum, ayo pergi sholat, baru tidur. Ayo pergi sholat, baru berangkat sekolah. Ayo sholat, bangun. Malahan yang punya anak kecil-kecil dibangunkan di waktu tahajud, walaupun mereka sekedar bermain. Supaya apa? Pertama, supaya terbiasa bangun. Yang kedua, supaya kebagian rahmat yang turun di waktu tahajud. Lah ini kan kita enggak. Kitanya kadang-kadang bangun tahajud atau bangun subuh, anak kita kasih selimut, tidur jenak, tidur ya. Bangun, sholat. Sehingga Nabi SAW beliau menyatakan, perjanjian dan ikatan antara aku dengan umatku sholat. Jaga sholat. Mudah-mudahan insya Allah dengan peringatan ini begitu banyak hikmah yang kita bisa petik, kita ambil pelajaran dan peringatan. Bukan hanya sekedar kita hadir tapi pulang kita kosong, enggak. Tapi kita hadir dan kita pulang, kita ambil pelajaran masing-masing, termasuk saya pribadi. Insyaallah mudah-mudahan bisa semakin tambah iman kita kepada Allah, bisa semakin kita cinta dan dekat kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita bisa lebih rajin dan semangat menunaikan sholat, baik sholat yang wajib ataupun juga sholat sunnah. Insyaallah mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, diberi kekuatan istiqamah sampai akhir hayat, dapat berhasil membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.